رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Allah Ta'ala yaqahu alaina biqudratihi wa yaj'alna minal ulama'il 'amilin. Amana qawqa bi'adina Allah wa yursilu bika thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa jadadina mahatina jadatina wa umum arwah muslimin muslimat akhluqu ukhluqan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarikina li hadzal majlis. ونخلق خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدماتهم شيخنا المعلم بإجازتنا هدامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنيتنا الله أن يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حوائجنا الهادي من أهلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, saya mengucapkan para guru asatidzah Bapak hadirin berkhusus kepada besar Ma'alim Kiai Syafii Hazami Thahibul Bait. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 24 Rabiul Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 November 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Kita lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita lanjutkan bacaan kitab yang pertama, Tafsir Qadir ayat 13 suratul Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum Fabima naqdihim mitsaqahum ay bisa bagi naqdihimul mitsaqah, dengan sebab naqdihimul mitsaq, dengan sebab mereka
Ya, mereka membatalkan, mereka mengingkari, tidak menepati janji, naqdihul mitsaq. Ini sudah menjadi wataknya orang Yahudi. Orang Yahudi bukan sekarang aja. Ya, janji-janji mereka langgar. Resolusi PBB. Ya, berjanji mereka mau mengadakan penggencetan senjata digencet. Ya, baru terjadi besok udah diangkat. Nah itu nanti menyesal. Ini nggak aneh, karena memang watak mereka, nenek moyang mereka sejak zaman Nabi Musa selalu apa itu? Ya, mengingkari janji. Nah ini dengan sebab, jadi banyak itu sebabnya. Dengan sebab mereka selalu nabi memisah, mengingkari janji, membatalkan janji, melanggar. Nah janji yang sebab turun ayat ini janji apa itu yang dilanggar? Wadhalika anna bani Israila naqadu mitsaqallahi wa ahdahu. Mereka mengingkari janji Allah, tidak menepati janji Allah. Mitsaq sama ahdu dan ahdu. Yaitu apa? Kadzdzabur rusul. Mereka pada waktu zaman dulu kadzdzabur rusul, mendustakan para rasul. Ya. Siapa yang mereka dustakan? Alladzina ja'u min ba'di Musa, yang mereka akui sebagai nabi dan rasul untuk Musa. Ya, Musa. Yang lain mereka nggak akui sebagai rasul. Nah, padahal semuanya itu adalah utusan-utusan Allah dari Bani Israel. Ya, apalagi Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Dari kalangan mereka sendiri. Mereka ingkari. Yang terakhir Nabi Isa alaihissalam, mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Isa. Namun Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa. Itu contoh mereka itu mengingkari, melanggar janji. Janjinya kalau ada Rasul beriman gitu. Tapi buktinya mereka kadzdzabur rusul dari jauh hebat di Musa. Bukan hanya nggak percaya, lalu mereka membunuh, bukan hanya nggak percaya, membunuh para nabi. Ya, termasuk Nabi Isa itu kan mereka merencanakan pembunuhan. Sebelum Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Nah lalu kita baru membuang kitab suci mereka dibuang. Taurat, Injil, Zabur. Ada pun Taurat, Injil, Zabur yang sekarang itu bukanlah Taurat, Zabur, Injil yang asli, itu buatan. Apalagi wawayahum faraidahu, mereka menyia-nyiakan faraidahu, apa itu yang Allah wajibkan. Nah itulah tingkah lakunya Yahudi. Oleh karena itu Allah balas ini. Apa balasan Allah? La'annahum. Oleh karena mereka selalu mengingkari janji, maka la'annahum. Nah ini artinya jazainahum. Oleh karena itu aku balas mereka. Kami balas. Ya, kami balas mereka. Dengan apa nih? Dengan kutukan. Jazainahum ala taribihan aba'adahum. Nah ini la'ana dengan arti aba'adah. Aku jauhkan mereka, wakoronahum, dan aku usir. Aku jauhkan mereka dan aku usir an rahmatina, dari rahmat kami. Itu arti laknat. Jadi laknat itu Allah usir, Allah jauhin dari rahmatnya. Kalau kita jauh dari rahmat Allah, gak akan bisa hidup. Ya, gak usah lama-lama, 1 detik saja kalau kita gak dapat rahmat Allah, alam sebenarnya akan hancur. Nah itulah ya, Allah jauhin mereka itu dari rahmat Allah selama-lamanya. Aslul laknat al-qib'an ada rahmat. Asal maknanya laknat itu apa? Allah jauhin dari rahmat. 1.
Nah itu balasan Allah pada Yahudi. Yang kedua, ja'alna qulubahum qasiyah, aku jadikan hati mereka keras. Apa artinya keras ini? yakni wariloh, wariloh artinya keras, dia bisa kering. Nah, artinya latari nggak lembut. Ya enam kosmata kira kulit, kita kosma itu keras itu lawan daripada lembut. Wakopah, warikoh, lin, warikoh itu lawannya lin dan rekoh adalah kosma. Nah, artinya keras ya kalau dilihat hati sama aja, maaf ada orang lain. Lembut, oke, maksud keras hati ini nggak nerima, nggak menerima kebenaran, itu namanya keras hati. Nggak menerima nasihat, nah itu namanya keras hati. Ini sebagai balasan dari Allah. Wakil ada yang nafsirin, qulubahum qasiyah ini ditafsirin dengan inna qulubahum laisat khalisatan lil iman. Ada yang nafsirin bahwa Allah menjadikan hati mereka keras dengan artian hati mereka tidaklah murni beriman. Tidaklah murni beriman. Bal imanuhum masyubun bil kufri wa nifaq. Akan tetapi keimanan mereka dicampuri oleh kekufuran dan kemunafikan. Nah, ini ada yang nafsirin itu. Allah jadikan hati mereka keras, artinya iman mereka nggak murni, dicampuri kekufuran dan kemunafikan. Ada yang nafsirin keras hati seperti itu. Kalau yang tadi itu keras hati tidak menerima kebenaran. Apalagi kelakuannya orang Yahudi. Tadi kan kelakuannya itu selalu tidak menepati janji. Yang berikutnya sifat mereka adalah yuharribun al-kalimah an mawadhihi, merubah-ubah, mengganti, merubah, menghapus al-kalim, firman-firman Allah yang ada di dalam Taurat, Zabur dan Injil, dirubah-ubah, diganti an mawadhihi, dari tempatnya. Artinya yubayyiruna hududat Taurat, mereka mengganti-ganti, merubah-ubah hukum-hukum hudud, artinya ahkam Taurat, khusus yang berkenaan dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Wakilah watabdilhum sifat Muhammad. Nah, yang menafsirkan mereka ganti-ganti khususnya adalah sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat, Injil. Nah itu ada. Jadi jauh sebelum Nabi lahir, waktu zaman dulu tidak ada. Ya. Jadi kata Allah, nanti di akhir zaman aku akan utus Nabi dan Rasul terakhir. Namanya Muhammad, sifatnya Bapak, semua ada. Ya, itu di dalam Taurat. Nah, siapa yang mengganti? Ya tentu yang ganti bukan Allah sembarangan. Kalau orang awam, ya nggak mungkin bisa mengganti, ngerti juga kagak. Jadi ganti-ganti ini ulama-ulama mereka. Ahbar Yahud, bukan Ahbar itu yang muhabrun. Ulama mereka mengganti-ganti. Apa kepentingannya? Sebab kalau dibiarkan begitu saja, nanti Yahudi pada masuk Islam. Kalau seandainya nama Nabi Muhammad sifatnya nggak diganti, nah, setelah Nabi Muhammad lahir dan Nabi kita memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah, niscaya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani semua masuk Islam. Sebab cocok dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Kalau mereka masuk Islam, berarti pemimpin mereka kehilangan kedudukan pengikut. Kalau kehilangan pengikut, jauh pulang. Nanti kalau jadi penguasa enak. Oke. Kalau orang berkuasa enak, itu tinggal naikin pajak ini, gampang dari itu. Tapi kalau kekuasaan sudah hilang karena rakyat sudah kagak ada, susah. Makanya mereka itu ganti-ganti supaya Yahudi Nasrani di akhir zaman tidak masuk Islam. Tetap mereka sebagai pemimpin, karena kalau orang berkuasa enak, ya ngatur-ngatur enak.
Ada negara yang paling kaya di dunia, padahal negaranya kecil. Kenapa kecil? Karena negara ada di dalam ibu kota, bukan ibu kota kecil. Ya, ada di dalam ibu kota ada negara kan kecil berarti, tapi dia itu negara paling kaya. Vatikan namanya. Vatikan adanya di kota Roma. Roma itu ibu kota Italia. Negara paling kaya. Bahkan lapangan terbangnya ini nggak punya. Nah, saking gede itu ada lapangan terbang yang punya. Jadi kalau ada presiden mau ke Roma itu akan minjem lapangan terbangnya Italia. Tapi dia adalah negara yang paling kaya. Siapa yang berkuasa? Paus, ya. Ketuanya orang Katolik sedunia, kan? Nah, seandainya orang-orang Katolik masuk Islam, si Paus nggak punya anak buah. Nah, gitu. Iya. Ini ahlul kitab, demikian juga Yahudi. Nah, itulah kepentingan mereka yang berubah-ubah. Inilah kelakuan orang Yahudi. Ini dikatakan tabdiluhum sifat Muhammad SAW. Wana tahu sifat Nabi, sifat naat sama. Kalau kita baca Nabi, sifat naat yang ada di Taurat. Wakila tahribuhu ma'anil alfan bisu'i ta'wil. Ada yang nafsirin, mereka ngerubah-rubah makna, mentakwil-takwil, ngati-ngatiin, nafsir, tapi tafsirnya yang nggak benar. Tafsirnya yang nggak benar, yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, itu juga termasuk tahrif. Itulah kelakuan Yahudi. Wa nasu hawan mimma zukirubi. Wa nasu, dan mereka nasu. Ini nasu dengan arti taroku. Mereka lupa. Mereka tinggalkan nasib diri mereka. Memang umirubi dengan iman. Mereka lupa, mereka tinggalkan nasib diri mereka yang diperintah mereka beriman. Ya. Kan mereka itu diperintah beriman. Nah, mereka lupakan itu, mereka tinggalkan itu, perintah Allah ditinggalkan iman sama Nabi Muhammad. Yakni alamat maksiatin minhum, yang dikerjain maksiat. Adapun perintah Allah ditinggalkan. Wakanat khianatuhum, di antara lagi mereka itu mengkhianati apa itu? Naqdul ahdi, ya. Mengkhianati janji. Wa mudhaharatuhum musyrikin ala harbi Muhammad. Ini di antaranya mereka mengkhianati janji sama Nabi Muhammad. Kan orang Yahudi di Madinah orang Yahudi. Ya. Yang namanya warga negara, walaupun beda agama. Ya, itu harus membela negara, ya, membela negara kesatuan. Khususnya apabila negara itu dapat ancaman dari musuh dari luar, maka semua warga mesti apa? Ya, membela negara, walaupun mereka lain agama. Ini ceritanya orang musyrik, ya, orang Mekah, orang musyrik mau nyerang. Ya, kalau perang Badar kan mereka itu, ya, nggak nyerang gitu perang Badar. Perangnya itu di luar kota Madinah, namanya di Badar. Tapi kalau perang Uhud, ini balasannya orang musyrik atas kekalahan perang Badar. Tahun keduanya mereka nyatronin, tahu nyatronin? Iya. Datang ke Madinah, jadi mereka masuk ke Madinah, nyerang Madinah. Nah, janji warga apabila ada musuh harus membela. Nah, ini Yahudi, ini kan negara Yahudi ya. Tuh, saat musuh datang mereka nggak mau ikut membela negara. Nah, ini Yahudi Bani Quraidah. Jadi Yahudi di Madinah ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Mereka itu berkelompok dengan orang munafik. Berkelompok orang munafik, kepalanya namanya siapa? Ya, Ubay bin Salul. Nah, mereka berkoalisi. Ini bukan hanya sekarang ini ada berkoalisi, ada koalisi.
Ini orang-orang Yahudi berkoalisi sama orang munafik. Yuk, kerjasama. Saat orang musyrik menggempur Madinah, perang Uhud mereka nggak ikut. Oh, berarti orang Yahudi mengkhianati. Ini di antaranya orang Yahudi, khianatuhum naqdal ahdikum. Ya, mereka itu mengkhianati janji. Muhammad musyrikin. Bahkan mereka bekerja sama orang musyrik. Ya, kan? Jadi yang tadinya ya janji kalau ada musuh nyerang, ya malah mereka memihaknya kepada kepada musuh yang datang dari Mekah itu. Ala harbi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad. Bahkan wahammu kiwati. Bahkan orang Yahudi ingin membunuh Nabi. Jadi Nabi ada keperluan sama orang Yahudi, mana ditanya. Nabi ada keperluan orang Yahudi karena mau bayar dia. Kan yang namanya warga kalau negara lagi susah, lalu lanjut. Kata orang Yahudi, baik, kami undang ke rumah kami, wahai Muhammad. Nabi datang ke rumah, nama para sahabat. Saat Nabi berada di rumah mereka mau tiba di luar. Wah, ini tuh mereka itu mau membunuh Nabi. Bahkan di Wasuli Nabi Muhammad dihidangin makanan kan dia. Nah, mereka itu tahu kesenangan Nabi itu paha kambing. Nabi itu sukanya mau paha kambing. Nah, paha kambing dikasih racun, diracunin gitu supaya Nabi Muhammad naik. Jibril itu selalu Jibril. Saat mereka mau jatuhin batu, Jibril kayak ngasih tahu bahwa Muhammad yang di atas. Akhirnya batu itu nempel di tangannya nggak jatuh. Nah ini tatonya Nabi Muhammad juga. Oh nggak bisa nempel juga. Batunya nempel. Nah kemudian saat mereka meracuni Nabi Muhammad pun Jibril ngasih tahu jangan makan itu. Karena daging kambing itu udah diracun. Nah inilah kejahatan Yahudi. Wanafi dan lain-lain. Ini nanti berarti zoharat dari pengkhianatan mereka yang zoharat artinya yang nampak. Illa qailan, nah kecuali sedikit Yahudi yang itu minhum, yakni anahum lam yakunu walam yang butuh ada. Ada memang orang Yahudi yang beriman. Amsal siapa itu? Seperti siapa yang beriman? Wahum Abdullah bin Salam wa ashabuhu. Abdullah bin Salam bentuknya Yahudi, ulama, ahli masuk Islam. Ada lagi Ka'bul Ahbar yang belum kita dengar. Ada riwayat Israiliyah, riwayat yang kembalinya pada waktu zaman dulu. Waktu zaman Musa itu kebanyakan riwayat siapa ini? Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar. Nah ini contoh Yahudi yang tidak diatas yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam min ahli kitab. Kemudian Allah perintah Nabi Fakku anhum wasfah. Ai fakku an dalatihim yang Muhammad. Ampuni kesalahan mereka yang Muhammad. Wasfah anjurihim. Wasfah sama waktu sama anjurihim dari kejahatan mereka. Wa mu'akhadatihim, jangan kamu hukum hadzal amru bil afwi wa sofi an ahli kitab mansukh. Jadi perintah Nabi untuk memaafkan mereka yang berkhianat itu sudah dirasa, sudah tidak lagi berlaku. Nah itu waktu itu karena kita masih lemah, udah Nah kalau kita udah kuat buat apa? Pengkhianat itu nggak boleh dimaafin. Nah mana firman Allah yang menasah, yaitu firman Allah yang berbunyi qatilul ladzina. Nah ini firman Allah ini bukan di dalam suatu misalnya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil. Nah jadi kata Allah perangi mereka yang tidak mau beriman sama Allah dan tidak mau beriman bil yawmil. Nah, siapa aja, bukan hanya Yahudi, siapa aja yang tidak mau beriman, dan tidak mau tunduk
seandainya mereka itu nggak mau beriman dari dipaksa, tetapi jangan apa? Jangan apa itu? Nah, jangan menghalang-halangi dakwah. Kalau menghalang-halangi dakwah, nah itu harus diperangi. Al-ayat, ayat yang menasah. Al-ladina nazalat di surat Baroah. Nah, ayat yang menasah di dalam surat Baroah. Sedangkan yang Allah suruh ampunin ini suratul Maidah. Qalahu qatadah. Nah, ini yang mengatakan qatadah. Wa qila innaha ghairu mansukh. Ada yang mengatakan ayat yang Al-Maidah ini makwanuh tidak dinasah. Dari hapus hukumnya. Bal nazarat fi qaumi kana bainahum wa bainan nabi hadun. Yang Allah Ta'ala perintah memaafkan kalau yang memang ada janji bahwa dahulu akhirnya mereka itu jalan wana qawdu dari al-ahda, dan mereka yang mengingkari janji itu. Fa'adharahu Allahu nabiyahu ala dhalik. Kemudian Allah Ta'ala menampakkan pengkhianatan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala hadhil ayatan, maka Allah turunin ayat ini, kata Allah ampunin deh. Walam tunsah, ayat ini enggak dihapus dari nasab. Wa dzalika ayatu dan ayatu an qadram fa'aluha malam yang topu hartan. Jadi kalau ayat ini tidak dinasab berarti masih berlaku. Kita disuruh memaafin orang yang berkhianat, tapi dengan syarat yang berkhianat itu tidak memerangi loh, malam yang topu hartan. Si pengkhianat itu enggak memerangi tidak. Nah, ini yang dianjurin tidak maafin. Ini yang jelas. Walau yang kamu ada dia, mereka bersedia apa itu menunaikan apa? Jizya. Kalau mereka bersedia menunaikan jizya, maafin ini. Yang disuruh perangi, yang tidak mau jizya, yang tidak mau apa itu yang tidak mau menunaikan jizya dan mereka memerangi, jadi yang disuruh perangi. Ada itu wasiwar, demikian juga yang kita disuruh maafin yang kecil, ahlul kitab yang kecil-kecil. Nah, ini kalau ditafsirin ayat ini nggak dinasah. Wa ala hadzal qauli anna wa mansuh yakunu ma'nal ayat fa'fu an mu'minin. Demikian juga yang termasuk Allah perintah kita maafin bagi mereka yang beriman dari itu. Tadi sudah disebut di antaranya Allah salam kabul amal, yaitu maafin. Walaupun dulu sebelum dia beriman dia berbuat kesalahan, terus masih beriman maafin. Nah, kalau diarti seperti ini berarti ayat ini dari nasah, dari hapus yang beriman. Fa'fu an mu'minin, maafkanlah mereka yang beriman. Wala tu'akhirhum bima salafa minhum, jangan kamu hukum dengan dosa yang mereka lakukan dulu, salafa yang dulu sebelum beriman. Karena al-Islam yajubu ma qablahu, Islam itu menutup yang sebelumnya. Islam menutup yang sebelumnya. Jadi apabila beriman dari yang asalnya kafir asli, nah maka Allah ampuni dosa-dosa. Wakila ada yang nafsirin arti ampunilah antawin, ampunilah dosa-dosa mereka yang kecil-kecil. Tapi kalau dosa pengkhianat jangan diampuni itu. Ini ada yang nafsirin gitu. Kalau tafsir seperti ini berarti ayat ini nggak nasah. Fa'fu antawin dalamihim, ampunilah dari yang kecil-kecil dalamihim kesalahan mereka. Madamu baki ala ahli, selama mereka masih memelihara janjinya. Jadi ada dua versi nih. Ada versi yang mengatakan Pak Wanto sudah dirasa, ada versi yang mengatakan tetap masih berlaku. Namun berlakunya ayat ini yaitu ampunin tentu mereka yang sudah masuk Islam atau anak kecil, atau mereka nggak mau memerangi kita.
bersedia membayar fidyah. Ya. Tapi kalau mereka yang memerangi kita nggak boleh, yang boleh harus diperangi. Nah kemudian ayat ini ditutup dengan Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada hambanya yang selalu berbuat baik. Di sini tafsirnya idza afauta anhum, apabila engkau maafkan mereka, fa innaka ya tuhsinu, apabila engkau maafkan mereka maka engkau telah berbuat apa? Baik. Allahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka sama hambanya yang berbuat baik. Nah kemudian ayat yang berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang, yaitu firman Allah